Halo semua, kita sudah belajar bahwa Idul Fitri sebenarnya bukan kembali ke fitrah atau kembali suci, tetapi kembali makan. Yang menarik adalah sebagian Muslim merayakannya dengan kembali tawuran. Ini miris sekali ya, di hari pertama Lebaran sudah tawuran pemirsa. Hal ini bukan terjadi hanya di satu daerah, tetapi terjadi di banyak daerah. Di tahun 2025 ini, suasana libur Lebaran masih belum selesai, terjadi tawuran di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, dan bahkan sampai Kalimantan. Pagi buta guys, jam 6 guys, jam 6 pagi guys. Pada video ini kita akan melihat beritanya bersama-sama dan mencari tahu apakah ada ajaran Islam yang menyebabkan hal ini terjadi. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Nah, ini dari Kompas. Tawuran setelah Syalat Idul Fitri meletus di Senen, Jakarta Pusat. Tawuran antar warga meletus di kawasan Senen, Jakarta Pusat saat hari Lebaran, Senin 31 Maret 2025. Ironisnya, tawuran ini terjadi tidak lama selepas Syalat Idul Fitri. Tawuran ini terekam di media sosial di akun Info Jakarta Pusat. Dalam akun tersebut terlihat beberapa warga yang masih mengenakan baju koko dan sarung melintasi jalan raya di kawasan Senen. Di tengah jalan itu, tampak warga saling melempar petasan di tengah jalan. Suara gaduh dan provokasi beberapa orang terdengar dalam rekaman video itu. Situasi ini sempat membuat warga resah. Ini dari Merdeka. Tawuran pakai petasan, laundry di Petamburan hangus terbakar. Kejadian yang menimpa tempat milik NY itu terjadi pada Kamis, 3 April 2025, sekira pukul 3.50 WIB dini hari tadi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indardi mengatakan, kejadian itu berawal dari adanya tawuran di lokasi kejadian tersebut. Awal kejadian menurut keterangan saksi satu sebagai ketua RT di TKP, berawal terjadi tawuran antar warga di TKP, saling lempar batu dan menggunakan petasan, kata Ade Ari dalam keterangannya, Kamis 3 April. Yang mengakibatkan petasan tersebut mengarah ke tempat laundry tersebut yang mengakibatkan kebakaran satu rumah tempat usaha laundry berikut mesin laundrynya milik korban, sambungnya. Ini dari Detik News. Duh, libur Lebaran. Dua kelompok remaja di Bogor malah tawuran. Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Desa Candali, Rancabungur, Bogor, Jawa Barat. Dua remaja pelaku tawuran tersebut diringkus polisi bersama warga. Polsek Rancabungur dibantu warga masyarakat berhasil gagalkan akan adanya aksi tawuran, telah diamankan dua orang remaja, kata Kapolsek Rancabungur Ibda Aziz Hidayat, Kamis 3 April 2025. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 3 WIB dini hari tadi. Mulanya, pihak kepolisian menerima laporan dari warga bahwa akan ada penyerangan di sekitar lokasi. Aziz mengungkap kelompok remaja yang akan menyerang tersebut hendak balas dendam. Mereka menuntut balas karena teman mereka pernah menjadi korban tawuran hingga meninggal dunia. Adapun menurut informasi dari masyarakat, bahwa sekelompok pemuda dari Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, melakukan penyerangan dikarenakan merasa dendam, akibat kejadian yang dulu pernah terjadi tawuran yang mengakibatkan temannya meninggal dunia, ungkapnya. Ini dari Kompas. Kronologi anggota Banser nyaris dikeroyok massa usai tendang petasan di Situbondo. Sebuah video yang viral di media sosial Instagram dan Facebook menunjukkan seorang anggota Banser yang menendang petasan di Jalan Raya Pantura Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi setelah Syalat Idul Fitri pada 31 Maret 2025 dan berujung pada upaya pengeroyokan oleh sekelompok pemuda yang menyalakan petasan. Ketua Pengurus Anak Cabang Banser Banyu Putih Imam Taufikur Rahman membenarkan insiden tersebut. Kronologi, Imam menjelaskan,
Anggota Banser yang terlibat dalam insiden tersebut bernama Slamet, 47 tahun, warga desa Sumbrojo. Awalnya, sekelompok pemuda menyalakan petasan di dekat Masjid Nurul Muttaqin setelah rangkaian acara sholat Idul Fitri selesai. Slamet lantas mengimbau agar petasan tidak dinyalakan di jalan raya nasional karena dapat mengganggu lalu lintas. Bukan seperti narasi dalam media sosial yang menyebutkan bahwa dia melarang petasan dinyalakan. Jadi anggota Banser itu tidak melarang kelompok pemuda itu menyalakan petasan. Namun kami sudah mengimbau untuk jangan menyalakan petasan di jalan raya nasional karena banyak motor tambahnya. Dia juga menyebutkan bahwa anggota Banser tersebut bertindak untuk mengurai kemacetan akibat petasan yang dinyalakan. Menurut saya, anggota kami tidak salah karena untuk mengurai kemacetan akibat para pemuda yang menyalakan petasan itu, pemotor yang hendak lewat cukup lama menunggu petasan untuk meledak. Ada 2 petasan, namun yang meledak saat ditendang satu dan hampir mengenai pemotor yang lewat, jelas Imam. Ini dari Sumatera Pos. Imam Nurlan angkat bicara, tawuran pistol mainan jadi tontonan Lebaran. Keberadaan pistol mainan anak-anak di wilayah hukum Polres Pasaman sudah sangat meresahkan warga pengguna jalan saat merayakan Lebaran, Kamis 3 April 2025. Akibat bebasnya kelompok anak-anak dan remaja menembaki pengendara sesama pengguna pistol mainan, sudah sangat mengganggu ketenangan saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Menurut tokoh masyarakat Imam Nurlan, kami sangat menyayangkan aksi kekerasan yang melibatkan anak-anak remaja ini. Penggunaan pistol mainan, meskipun tidak mematikan, tetap dapat menimbulkan ketakutan dan berpotensi memicu tindakan yang lebih berbahaya. Tak jarang efek dari tembak-menembak antar sesama remaja pengguna pistol mainan tersebut berujung tawuran antar kelompok maupun kampung, bahkan sampai menggunakan lempar batu. Ini sudah sangat meresahkan. Dalam insiden yang meresahkan warga ini setiap merayakan Idul Fitri, fakta bahwa kelompok remaja tersebut menggunakan pistol mainan sebagai bagian dari aksi mereka. Tak jarang aksi mereka nyasar kepada pengguna jalan yang merayakan Lebaran berujung pada aksi perkelahian. Imam tambahkan, bahkan yang lebih parahnya lagi sesama remaja pengguna pistol mainan tersebut ada yang sempat terjatuh dari kendaraan yang mereka tumpangi sendiri akibat aksi koboi supir menghindari peluru mainan tersebut. Mereka saling tembak, saling serang sesama pengguna pistol mainan. Peristiwa tawuran ini terjadi setiap merayakan Idul Fitri. Warga sekitar yang khawatir dengan eskalasi kekerasan enggan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Ini dari teropong publik. Aksi tawuran di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, meningkat selama Idul Fitri 2025. Momen Idul Fitri yang seharusnya penuh kebahagiaan dan silaturahmi di Kabupaten Lebong tercoreng oleh meningkatnya aksi tawuran antar warga. Dalam 2 hari terakhir, tercatat terjadi 2 insiden diduga tawuran yang mengakibatkan kericuhan dan kekerasan fisik. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh teropong publik, insiden pertama terjadi pada malam takbiran di bundaran depan RSUD Kabupaten Lebong. Situasi mendadak memanas setelah terjadi bentrokan antar warga. Video kejadian tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Facebook bernama Andin Saputra. Dalam video berdurasi pendek, terlihat puluhan orang berkumpul dalam suasana tegang, sementara sebagian warga berusaha melerai bentrokan. 2 hari setelah kejadian pertama, pada tanggal 1 April 2025, tawuran kembali pecah di kawasan Danau Picung. Aksi kekerasan yang dikenal dengan sebutan tawuran Rejama itu, melibatkan kelompok pemuda asal Kabupaten Lebong. Ini dari Jawa Pos. Libur Lebaran, sejumlah remaja ini malah tawuran di lokasi wisata Sungai Setongah. Sejumlah remaja terlibat perkelahian di kawasan wisata Sungai Setongah, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Selasa 1 April 2025. Belum diketahui secara pasti penyebab perkelahian tersebut. Nah, itulah sebagian tawuran yang terjadi di seluruh Indonesia pada tahun 2025 yang masuk berita. Kita tidak tahu ada berapa banyak lagi yang tidak masuk berita. Dan tawuran seperti ini bukan baru terjadi sekarang ini.
Tawuran seperti ini sudah berlangsung sejak lama. Sehingga seolah-olah mereka kembali ke fitrahnya sebagai orang-orang biadab yang suka tawuran. Nah, apakah ada ajaran Islam yang mempengaruhi perilaku seperti ini? Ternyata memang ada. Seperti artikel yang kita baca di detik ini, sejarah Idul Fitri bermula dari Perang Badar dan tradisi Arab Jahiliyah. Setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hari raya ini jatuh pada 1 Syawal dan dianggap sebagai hari kemenangan. Namun, bagaimana sejarah Idul Fitri sehingga disebut hari kemenangan? Sejarah tentang perayaan Idul Fitri tidak dapat dilepaskan dari salah satu peristiwa besar, yaitu Perang Badar. Dikutip dari laman resmi Majelis Ulama Indonesia, MUI, perang ini adalah pertempuran pertama umat Islam melawan kaum kafir Quraisy. Sejarah Idul Fitri berakar pada peristiwa Perang Badar. Perang tersebut terjadi pada tahun kedua Hijriah, ketika kaum Muslim merayakan kemenangan mereka dalam Perang Badar. Kemenangan ini menjadi simbol perjuangan dan kesuksesan para sahabat dalam memperjuangkan agama Islam. Sebagai hasilnya, perayaan Idul Fitri menjadi momen untuk merayakan kemenangan spiritual atas diri sendiri setelah berpuasa selama sebulan, serta kemenangan fisik dalam Perang Badar. Nah, jadi perayaan Idul Fitri yang berarti kembali makan, sebenarnya adalah peringatan Perang Badar. Tidak heran mereka merayakannya dengan tawuran kan? Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Yang bawahan dari gereja bawah, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang.